serta modern. For a better future, I choose program studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi website kami di ilmupemerintahan.amikom.ac.id atau sosial media kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara IKA Voice yang ke-10, seri ke-10. Pertama saya ucapkan kepada Prof. Nandang atas kesediaannya ya untuk kemudian bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengetahuan nantinya terkait topik webinar kali ini. Selain itu, yang paling utama adalah kemudian saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual ya teman-teman, para hadirin semuanya dalam acara webinar IKA Voice ke-10. Selamat pagi semua ya, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku moderator dalam acara ini, yakni Hanan Tios Nugroho atau biasa dipanggil oleh Hanan, ya, mengucapkan selamat datang ya di acara diskusi rutin bulanan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Hari ini pada acara webinar series IKA Voice ke-10 kita akan membahas topik yang menarik mengenai perkembangan hukum tata pemerintahan Indonesia. Pagi ini kita akan mendengarkan langsung pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, yakni Prof. Nandang. Ya, baik, sebelum acara dimulai, marilah kita mulai dengan berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing agar acara diskusi ini berjalan dengan lancar, banyak memberikan pengetahuan dan manfaat. Ya, sekiranya berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Silakan. Cukup berdoa selesai. Selanjutnya di sini saya akan membacakan terkait kemudian tata tertib webinar untuk para peserta. Seluruh peserta akan di-mute dalam mode diam ya oleh host, kecuali kemudian yang berhak atau kemudian mendapatkan haknya untuk berbicara ya pada saat awal maupun pada saat diskusi pemaparan materi, yakni narasumber dan moderator. Itu mic-nya saya hidupkan seperti itu. Jadi mohon peserta apabila kemudian masih mendapati mic atau suaranya masih menyala, mohon dimatikan terlebih dahulu ya. Nanti bisa kemudian dinyalakan pada saat Q&A atau kemudian diskusi tanya jawab seperti itu. Yang kedua, seluruh pertanyaan dapat disampaikan melalui chat room atau mengklik icon raise hand seperti itu terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian saya moderator maupun nanti co-host panitia dari pihak panitia kemudian akan memilih ya pertanyaan dari mana yang kemudian akan ditanyakan kepada Prof. Nandang sebagai narasumber ya seperti itu, ataupun nanti bisa
secara open mic seperti itu. Nanti melihat daripada situasi nantinya seperti itu. Peraturan yang ketiga, poin ketiga adalah kemudian mohon tidak membagikan kode Zoom webinar kepada orang lain demi menjaga keamanan data pribadi seperti itu. Poin keempat, presensi kehadiran akan disampaikan melalui room chat pada akhir sesi pelaksanaan webinar seperti itu. Jadi mohon diikuti atau kemudian disimak baik-baik seperti itu. 5, di akhir acara akan dibagikan presensi kehadiran. Hal tersebut kemudian menjadi dasar untuk kemudian mendapatkan e-sertifikat. Ya, selain itu kemudian di akhir acara juga nanti ada foto bersama. Jadi mohon untuk bisa mengkondisikan untuk layarnya agar dihidupkan maupun kemudian background-nya agak ditata seperti itu. Karena nanti kita akan kemudian foto bersama sebagai kenang-kenangan maupun sebagai dokumentasi daripada acara ini. Adapun susunan acara webinar hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Nanti akan ada pembukaan dari Kaprodi kami, Pak Ferry Wicaksono. Kemudian ada pengantar sedikit daripada kemudian moderator ya misalnya. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan dari Prof. Nandang selaku pemateri maupun narsum seperti itu. Kira-kira nanti setelah selesai diskusi baru diadakan Q&A seperti itu. Jadi mohon disimak baik-baik ya untuk kemudian materi yang disampaikan oleh Prof. Seperti itu. Dan kemudian ketika sudah selesai untuk acara diskusi, kita akhiri acara tersebut yakni kurang lebih pada pukul 11 nantinya. Seperti itu. Nah, sekiranya seperti itu para hadirin maupun kemudian para rekan-rekan, acara selanjutnya yakni sambutan Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Kepada Bapak Ferry Wicaksono MA, dipersilahkan. Silakan Pak Ferry. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Prof. Nandang Alamsyah. Selamat pagi Prof. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang kami hormati Bapak Hanantio Sirunugroho selaku moderator pada sesi pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Ilmu Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta dalam diskusi IGA Voices ke-10 pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa maupun dari kalangan umum yang kemudian juga turut serta dalam sesi diskusi kami pada pagi hari ini. Acara yang sangat membanggakan untuk kami yakni IGA Voices menjadi event rutin tiap bulan untuk yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Jakarta, yang harapannya bisa memberikan suatu ruang diskusi, menambah suatu kasana ilmu yang kemudian bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian peserta diskusi. Mungkin tidak banyak yang kemudian bisa kami sampaikan, saya mewakili lembaga. Semoga event pada pagi hari ini dan selanjutnya IGA Voices selalu memberikan ruang yang baik, memberikan manfaat untuk semua, dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam sesi IGA Voices pada pagi hari ini. Saya mewakili lembaga, selamat berdiskusi, selamat menikmati mungkin, kemudian selamat menambah ilmu, dan selamat membagi ilmu dalam sesi pada pagi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Saya kembalikan Pak Hanan. Ya, terima kasih Pak Ferry atas sambutannya. Ya, poin pentingnya adalah membagi ilmu ya. Itu yang menjadi semangat kami selaku prodi ya. Tentunya dalam hal kemudian pelaksanaan webinar ini seperti itu. Nah, dari tema pada webinar kali ini kita mengangkat tema terkait kemudian perkembangan hukum pemerintahan Indonesia. Ya, sebagai pengantar atau sebagai kemudian pemantik bahwa pada perkembangannya hukum tata pemerintahan dapat memberikan pemahaman tentang hukum antara alat pelengkapan negara yang satu dengan alat pelengkapan negara lainnya seperti itu.
Selain itu, hukum tata pemerintahan juga dapat memberikan pemahaman terkait badan hukum publik dan privat, maupun kemudian barang-barang milik pemerintah pusat dan daerah seperti itu, serta mengetahui atau memahami kedudukan hukum para petugas publik. Nah, pada kondisi perkembangan hukum pemerintahan di Indonesia, pemahaman masyarakat terkait kemudian hukum pemerintahan mungkin masih dirasakan kurang maksimal seperti itu. Seringkali hal tersebut membuat masyarakat tidak sadar terhadap kemudian dampak maupun kemudian tantangan, ya, hambatan dari pada kemudian kurangnya pemahaman hukum pemerintahan tersebut. Seperti itu. Oleh karena itu kemudian kami selaku Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom kemudian berinisiatif kemudian untuk mengadakan diskusi atau acara webinar terkait tema perkembangan hukum pemerintahan. Ya. Baik, setelah telah hadir kemudian bersama kita narasumber yang expertise ya di bidang hukum tata pemerintahan. Ini sangat kondang ya teman-teman, sangat terkenal, sangat familiar seperti itu. Telah hadir di sini yakni Profesor Dr. Nandang Alamsyah Delianur. Ya. Selamat pagi, Prof. Seperti itu. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Biasa dipanggil Prof. Nandang ya, Prof. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau open mic bisa disesuaikan seperti itu. Biasa disapa oleh Prof. Nandang seperti itu, kalau Prof itu. Ya, sebelum dimulai acaranya, sedikit saya bacakan ya, daripada kemudian kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Untuk perlindungan ya, karena kenapa sedikit? Karena yang saya ketahui Prof. Nandang ini sudah banyak untuk kemudian karya-karya ilmiahnya, karya jabatannya maupun kemudian secara bidang pengajaran juga banyak seperti itu ya. Saya mulai ya teman-teman. Untuk Prof. Nandang ini itu lahir di Tasikmalaya pada 15 Desember tahun 67. Beliau itu bekerja pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Ada di Bandung ya, Prof. Ini untuk Universitas Padjadjaran. Untuk keahliannya Prof. Nandang itu ada bidang ilmu hukum tata pemerintahan, baik kelembagaan, kebijakan, penyusunan peraturan, maupun kemudian keagrariaan, perpajakan, ketenagakerjaan, pelayanan publik, dan kearsipan seperti itu. Jadi bidang keahliannya seperti itu ya, khususnya adalah bidang ilmu hukum tata pemerintahan. Untuk background pendidikannya, Prof. Nandang ini alumni daripada S1 jurusan hukum keperdataan, spesialis jaminan tanah dalam kredit perumahan seperti itu, yakni hukum perdata, hukum administratif di Universitas Padjadjaran Bandung. Yang kedua, Prof. Nandang ini merupakan alumni daripada kemudian program studi ilmu hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau kemudian setelah S2 melanjutkan program doktor di program studi ilmu hukum Universitas Padjadjaran Bandung seperti itu. Untuk riwayat jabatannya itu yang pertama, beberapa di antaranya pertama adalah menjadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Pemerintahan. Yang kedua, menjadi Koordinator Seleksi MUP Program S3 tahun 2016. Yang ketiga, menjadi Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP Unpad sejak 2018. Yang berikutnya menjadi Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Sosio-Humaniora Dewan Profesor dari tahun 2018, menjadi Koordinator FISIP untuk Sertifikasi Dosen Unpad 2018, menjadi anggota Senat Akademik PAW Universitas Padjadjaran Perwakilan FISIP pada tahun 2018, menjadi anggota Majelis Wali Amanat PAW Universitas Padjadjaran pada tahun 2020. Untuk riwayat mengajar, beberapa di antaranya beliau menjadi dosen tetap program studi ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran
Yang kedua, beliau juga menjadi dosen pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Yang ketiga, dosen untuk Universitas Nurtanio Bandung, dosen juga di Universitas Komputer Indonesia atau Unikom Bandung. Kemudian dosen pascasarjana Universitas Islam Riau. Terus beliau juga pernah menjadi dosen Sekolah Staf dan Komando TNI AO pada tahun 2002-2003. Kemudian beliau juga pernah jadi dosen untuk Sekolah Staf dan Komando TNI AD atau Seskoad tahun 2004. Kemudian dosen non-organik Seskoad pada tahun 2007. Yang terakhir dosen Sespimte Polri Lembang pada tahun 2014 sampai 2019. Untuk karya tulis, beberapa buku diantaranya ada Sistem Hukum Indonesia, ada buku Hukum Tata Pemerintahan, ada buku Politik Agraria, ada Politik Legislatif di Indonesia, ada buku Etika dan Disiplin Pegawai, ada Teknik Negosiasi, ada Teori dan Capitas Lecta, seperti itu. Ada juga buku Teori dan Praktek Kewenangan, ada buku Studi Konstitusi dan Lembaga Negara. Kemudian yang paling terbaru adalah buku Sumbang Pikir Guru Besar Sosio-Humaniora dalam Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Sekiranya sedikit gambaran untuk kemudian karya-karya yang sudah dikontribusi, sudah dilakukan oleh Prof. Nandang seperti itu. Baik, untuk selanjutnya. Suaranya tidak ada, Baik, Pak. ya, baik. Untuk selanjutnya kita mulai saja ya, Prof, untuk diskusi webinar IKA Voice ke-10 kali ini. Silahkan bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan bisa dimulai untuk mengirimkan via chatroom ya. Untuk Prof. Nandang, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Monggo, Prof, silahkan. Izin menayangkan. Oh, baik, Prof. Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat, Baik. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Prodi ya, kemudian Pak Moderator, Pak Hanan, Bapak Ibu sekalian, para dosen, para peserta webinar, juga yang tentu sangat saya banggakan adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta, dan barangkali dari universitas yang lain ya, yang ikut webinar yang digagas oleh Universitas Amikom yang sangat saya banggakan ya, saya hargai, saya appreciate ya dengan acara ini. Tugas yang diamanahkan untuk saya sesuai dengan keahlian tentunya, yaitu bicara tentang hukum pemerintahan atau tadi hukum tata pemerintahan. Nah, oleh karena itu saya ingin clearkan dulu tentang istilah ini. Nah, jadi ada hukum tata pemerintahan, bahkan hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi publik, hukum administrasi. Nah, barangkali saya lebih suka yang terakhir ini ya, tanpa pakai tata gitu ya. Di hukum pemerintahan. Bukan hanya sekedar suka, tapi ada reasonable, ada alasan
ya. Walaupun dalam SK jabatan guru besar saya memang yang paling atas itu ya, guru besar dalam bidang hukum tata pemerintahan, ya. Pada prodi ilmu pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran. Namun mengapa? Nah, seperti saya tulis, ini bukunya ya saya terbitkan itu hukum pemerintahan. Nah, ini sudah saya sampaikan di dalam satu orasi ilmiah di Unpad ya, tentang hukum pemerintahan ini. Yang pertama, kalau tata itu di tengahnya ya, nah itu kan sama dengan hukum sebenarnya. Jadi redundant, jadi hukum lagi begitu. Ya, itu alasan yang sederhana. Kalau dari sisi istilah, nah saya mengambil istilah dari negeri Belanda itu besturrecht ya, turrecht. Nah, ada juga administratif recht. Nah, kalau administratif recht diterjemahkannya hukum administrasi, tidak hukum tata administrasi begitu ya. Walaupun ada seorang guru besar nanti saya perlihatkan memakai kata tata administrasi. Namun, nah ini yang paling banyak itu adalah hukum administrasi. Nah, jadi kalau hukum pemerintahan juga, nah itu dari kata besturrecht, tidak usah pakai tata begitu ya. Jadi hukum pemerintahan saja. Tapi, nah dari keseluruhan istilah ini ya, karena memang di tiap-tiap fakultas, universitas, bahkan fakultas ya, Bapak Ibu adik-adik sekalian, kalau di prodi administrasi publik, nah itu memang hukum administrasi ya, negara. Seperti halnya Bapak juga di FISIP Unpad mengajar ya di prodi administrasi publik. Namanya mata kuliah hukum administrasi negara. Makanya ini clear dulu, ini untuk menyebutkan istilah yang sama. Jadi ya nggak apa-apa, ini keanekaragaman karena memiliki latar belakang yang berbeda ya. Bahkan kalau kita lihat ke Anglo-Seksis ya, kemudian ke Eropa kontinental, nah ini tidak masalah ya, untuk menyebutkan bidang hukum yang sama. Nah ini yang penting. Nah bidang hukum yang mana? Nah kalau saya gambarkan dalam bagan sistem hukum nasional ini dibuat oleh guru Bapak ya, ini namanya Profesor Sri Sumantri tahun 92. Jadi beliau juga menyebutnya hukum tata pemerintahan ya. Jadi kalau digambarkan, nah inti utama hukum kita ini tentu sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila, dikelilingi oleh Undang-Undang Dasar 45, dikelilingi oleh asas-asas hukum. Asas-asas hukum itu prinsip-prinsip hukum. Ya. Nah, ini mendasari adanya hukum itu sendiri. Nah, kemudian hukum tata negara. Jadi hukum tata negara, karena ini hukum tentang organisasinya negara. Ya. Jadi setelah hukum tata negara, baru dikelilingi oleh 3. Nah, ini hukum tata pemerintahan, hukum perdata, dan hukum pidana. Begitu ya. Nah, kemudian masing-masing memiliki hukum acaranya atau hukum untuk mempertahankan hukum tata pemerintahan. Apa itu hukum acara tata pemerintahan? Nah, ini juga di dalam praktek kan namanya adalah peradilan tata usaha negara ya, atau hukum tata usaha negara. Kemudian dalam bidang hukum perdata ada hukum acara perdata, dan dalam hukum pidana ada hukum acara pidana. Nah, ini ya sebagai satu gambaran sistem hukum nasional Indonesia. Loh Pak, banyak sekali ada hukum perkawinan, hukum. Nah, ini adalah bagian dari hukum perdata. Ya. Kemudian mengenai kejahatan dan sebagainya, ini bagian dari hukum pidana. Ya. Tadi disebutkan oleh Pak Hanan ya, Bapak pamanya bidangnya ilmu pemerintah hukum pemerintahan, tapi tadi apa ada agraria. Nah,
sepanjang yang berkaitan dengan pemerintah, agraria, ya, kemudian tadi termasuk kearsipan. Nah, ini bagian daripada hukum tata pemerintahan. Nah, hukum pemerintahan ini sesuatu yang aneh, ya. Profesor Guntur itu dari Hasanuddin menyebut dengan pertanyaan seperti ini, what kind animal it? Jadi ini makhluk apa ini hukum pemerintahan? Kok memiliki ular berkepala seperti ular berkepala dua seperti ini? Jadi ada two-headed. Nah, kenapa? Pertama, aturan-aturan, ya, atau regulasi dan regulasi-regulasinya itu persis seperti badan legislatif, ya. Badan legislatif itu kan DPR, ya. Itu mengeluarkan aturan-aturan. Gitu. Jadi yang namanya bidang hukum pemerintahan ini diantaranya adalah mengeluarkan regulasi-regulasi, ya, atau berisi regulasi-regulasi. Yang disebut ini seperti halnya kuasi legislatif, ya, bidang hukum pemerintahan itu. Kemudian yang keduanya ini decisions and orders. Jadi persis seperti halnya pengadilan, bisa memutus, ya, bisa mengeksekusi. Nah, inilah ciri khas dari hukum pemerintahan, ya. Makanya disebut kuasi yudisial, ya. Jadi yudisial semu, ya. Nah, jadi pertama ciri khasnya itu seperti legislatif kuasi, ya, atau semu. Kemudian satu lagi adalah seperti yudisial. Ya. Nah, ini kehebatan dari hukum pemerintahan, ya. Nah, menurut Utrecht, ya, tadi kan hukum pemerintahan itu, nah, Utrecht juga menyebut seperti ini di dalam bukunya, ya, Pengantar Hukum Administrasi Negara. Bukunya saja judulnya Hukum Administrasi Negara. Tentu mendefinisikan hukum administrasi negara. Namun Utrecht menambahkan dalam kurung hukum pemerintahan. Jadi kalau ada yang menyebut siapa, ya, yang pertama menyebut hukum pemerintahan itu Panandang, bukan, ya, ini Pak Utrecht ini guru kita, ya, di Universitas Pajajaran sebelum hijrah ke Australia, ya. Beliau di dalam bukunya yang sangat tua ini tahun 90 itu cetakan keberapa? 9. Ya. Nah, jadi sudah duluan menyebut bahwa hukum administrasi negara dalam kurung hukum pemerintahan itu menguji hubungan hukum khusus yang diadakan akan memungkinkan para pejabat atau amdahars atau administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Nah, jadi definisi dari Utrecht ini harus ditelisik, ya, secara jeli bahwa yang namanya hukum pemerintahan ini atau hukum administrasi ini itu menguji hubungan hukum khusus. Nah, kok ada yang khususnya? Apakah memang ada yang umum begitu? Nah, coba kita lihat. Jadi pengertian hubungan hukum itu adalah hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum. Bapak contohkan, jual beli itu adalah hubungan hukum. Mengapa? Karena jual beli itu ada yang mengatur, yaitu Kitab Undang Hukum Perdata. Apa aturannya? Pembeli wajib menyerahkan uang, tapi dia berhak menerima barang. Begitu kata KUH Perdata. Penjual sebaliknya, wajib menyerahkan barangnya, tapi berhak menerima uang. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau umpamanya berhutang dan sebagainya. Nah, jadi itulah hubungan hukum. Selama hubungan-hubungan kemasyarakatan kita ini diatur oleh hukum, itu namanya hubungan hukum. Ya. Namun, nah ini kata Utrecht, itu hubungan hukum ini dibagi ke dalam hubungan hukum biasa, yaitu hubungan hukum seperti yang diatur oleh hukum perdata, di mana subjek-subjek hukumnya mempunyai kedudukan yang sama derajat. Misalnya dalam hukum jual beli,
tadi si penjual kedudukannya sama dengan si pembeli. Tidak demikian halnya dengan hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan, di mana subjek yang satu, dalam hal ini pemerintah atau administrasi negara, merupakan subjek yang memerintah. Yang namanya memerintah, ya, adik sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, itu tentu memiliki kekuasaan, ya, bisa memaksakan kehendak kekuasaan. Artinya tidak sederajat. Sedangkan subjek lainnya, yaitu warga negara, merupakan subjek yang diperintah. Misalnya peraturan-peraturan tentang pemungutan pajak. Pemerintah atau administrasi negara memerintahkan kepada si wajib pajak untuk membayar pajak yang dibebankan kepadanya. Jadi hubungan hukum istimewa terdapat dalam hukum administrasi negara atau publik, ya. Nah, ini. Jadi artinya bahwa hukum, kita kembali, ya, hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan ini akan menguji hubungan hukum khusus, ya. Karena apa disebut khusus? Nah, ini salah satunya itu adalah pemerintah, ya. Salah satunya adalah yang memiliki kekuasaan, ya. Mengapa harus diuji? Nah, takut, ya, tentu saja, ya, mencederai, menjolimi, ya, istilahnya itu, atau membuat ketidakadilan bagi masyarakat. Nah, dilanjutkan, kata Utrecht, yang memungkinkan para pejabat ini, ya, atau Amdahars atau melakukan tugas mereka yang khusus. Ya, jadi dalam rangka menjalankan tugas yang khusus, ya, itu, nah, memerlukan sekali, ya, pemerintah juga terhadap koreksi atau atas hubungan hukum mereka. Agar apa? Agar tentu saja berjalan dengan baik, ya. Karena, ya, kalau umpamanya belum apa-apa, wah, sudah diprotes, sudah di demo, sudah di segala macam, gitu, ya, tidak jelas. Nah, nanti tidak akan pernah terlaksana tugas-tugas yang khusus itu. Tugas apa? Tugas yang khusus itu, ya. Tugas yang diberikan kepada pejabat atau administrasi negara ini adalah tugas yang diberikan oleh konstitusi, ya, yaitu untuk mensejahterakan. Bahkan kalau Undang-Undang Dasar 45 kita itu ada 4, ya, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta bahkan melaksanakan. Itu hanya diberikan kepada pemerintah, ya. Nah, seperti ini. Kalau umpamanya ini para pejabat ini seperti apa? Nah, ini salah satu, ya, di dalam hukum tata pemerintahan ini yang perlu dipahami dengan baik. Nah, tentang masalah jabatan ini, ya. Karena kalau tidak dipahami, ya, banyak, ya, kita saksikan ada yang umpamanya diminta untuk datang ke pengadilan menjadi saksi dan sebagainya, tidak mau umpamanya. Atau dengan berkilah, saya kok baru duduk 2 jam ini, jadi baru dilantik tadi, kok ini harus menghadiri. Nah, saya tidak tahu menau dan sebagainya, begitu. Nah, ini yang salah, ya. Atau baru seminggu saya tidak tahu menau. Nah, bukan begitu. Jadi yang namanya wakil, ya, itu pejabat ini adalah wakil dari fungsi, ya. Jadi siapa lagi kalau umpamanya tidak, kalau yang bersangkutan, ya, yang mewakili, perkara bersalah atau tidak, nah itu jangan takut, ya, karena itu menyangkut, kalau pidana itu adalah menyangkut pribadi, menyangkut mention lah namanya, kesalahan pribadi, begitu. Kalau hanya untuk jadi saksi, kalau, ya, siapa lagi, ya, gitu. Kemudian, nah ini harus dipahami bahwa subjek hukum itu, menurut hukum itu kan manusia dan badan hukum. Manusia disebut istilahnya naturlah person. Badan hukum dinamakan reh person. Nah, jadi badan hukum ini, nah ini yang kadang suka terlupakan. Jadi suatu badan atau organ yang diatur oleh undang-undang. Jadi badan hukum ini sebagai subjek hukum
merupakan pendukung hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Ya, begitu. Nah, di dalam hukum privat maupun publik, nah ini kita bisa melihat ada badan hukum privat seperti perseroan terbatas, ya, yayasan. Kalau badan hukum publik, pemerintah itu sendiri, ya, itu adalah badan hukum. Jadi kalau umpamanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, nah itu adalah badan hukum publik. Oleh karena itu, nah ini kita harus paham bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia itu dilekati oleh berbagai status dan kedudukan atau legal standing. Ya. Status dalam lapangan hukum publik itu menyangkut jabatan, ya, yang melekat pada dirinya sebagai pejabat aparatur pemerintah. Ya. Salah satunya, contohnya pegawai negeri, ya, kalau sekarang terkenal ASN, ya, aparatur sipil negara. Nah, makanya kalau ditanya apa subjek hukum dalam hukum pemerintahan ini, ya, aparatur sipil negara itu apa? Pegawai negeri dulu, ya, apa itu pegawai negeri, kemudian ASN. Nah, ini sudah ada, ya, Undang-Undang Nomor 5, ya, tahun 2014 tentang ASN. Jabatan-jabatan juga ini merupakan subjek hukum pemerintahan. Ya, yang saya katakan tadi itu merupakan pejabat. Nah, ini, ya, jabatan itu kan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan suatu organisasi. Ya. Ini harus dipahami. Nah, kemudian, nah ini merupakan salah satu kajian tersendiri, ya, di dalam menguraikan tentang tadi tentang amdahar atau jabatan. Saya kira ini sebagai gambaran dari pengarang atau katakanlah pakar yang lain tentang hukum administrasi negara atau hukum pemerintah. Ya, gambaran kepada kita bahwa hukum pemerintahan itu, kata Utrecht, adalah untuk menguji hubungan hukum khusus. Kalau umpamanya pemerintah yang menjalankan tugasnya itu tadi, ya, tidak berbuat adil, melampaui wewenangnya atau berbuat sewenang-wenang, begitu, ya, atau istilahnya menjolimi, begitu, ya. Nah, ini sebagai kaidah pengamannya atau pengujinya itu adalah namanya hukum pemerintah. Nah, bagaimana kaitannya tadi, mengapa seperti di dalam gambarnya Profesor Sisumantri, bahwa hukum pemerintahan ini, nah ini lahir dari hukum tata negara. Jadi kata Van Vollenhoven, hukum tata negara itu adalah gabungan peraturan-peraturan hukum yang mengadakan badan kenegaraan. Saya tadi menyebut pada Anda sekalian, itu hukum yang mengatur organisasi dari negara. Nah, organisasi negara itu kan tentu organisasi harus ada organ-organnya, badan-badannya, institusi-institusinya. Nah, kemudian diberi wewenang badan-badan atau institusi itu, ya, membagi pekerjaan pemerintah serta memberi bagian-bagian kepada masing-masing badan tersebut, tinggi maupun yang rendah. Nah, setelah itu, setelah ada wewenangnya, bahkan diisi orang-orangnya, nah, barulah hukum pemerintahan. Ini suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan tinggi maupun yang rendah, apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya. Wewenang presiden tadi menjalankan pemerintahan umpamanya. Nah, ketika menjalankan pemerintahannya, nah sekarang yang berlaku adalah hukum pemerintah yang mengikat presiden untuk melaksanakan tugasnya, termasuk menteri-menterinya, termasuk gubernur-gubernurnya, termasuk itu semua yang mengaturnya hukum pemerintahan itu, ya, yang telah tadi diberikan kewenangannya oleh hukum tata negara. Nah, Van Vollenhoven juga membagi bidang pemerintahan ini, ada yang disebut dengan Rechtstrecht, ya, atau hukum peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin tidak tahu ini di Mas Hanan, ya, sudah ada mata kuliah The Legislation Process, ya, kalau di Unpad, ini salah satu
yang merupakan hukum penting ya tentang proses legislatif yang tadi dibacakan ya, bukunya sudah saya terbitkan juga di Unpad Press. Kemudian yang kedua, nah ini Besturah ya, the law of government, jadi hukum tata pemerintahan, atau saya sendiri menyebutnya hukum pemerintahan. Nah, kemudian Jus Itierae, the law of the administration of justice, atau hukum peradilannya, dan Polisiae ya, law of the administration of security, atau hukum kepolisian. Nah, saya sendiri mengartikan hukum pemerintahan itu adalah sekumpulan asas dan kaidah, institusi juga proses. Ya, jadi ada 3 kelompok. Ada azas dan kaidah, hukum pemerintahan, institusi juga proses. Untuk apa? Untuk mengatur dan menguji relasi hubungan yang memerintah dan yang diperintah dalam berbagai varian. Jadi definisi ini memiliki histori, ya, sejarah. Ketika saya menjadi ketua prodi ya ilmu pemerintahan FISIP Unpad, pernah menginisiasi ini untuk kumpul ya di Bandung, mengadakan satu simposium nasional ilmu pemerintahan. Nah, sekaligus waktu itu membentuk asosiasi program studi ilmu pemerintahan seluruh Indonesia. Namanya pertama kali adalah APCIPI, yang kemudian berubah menjadi APCIPI yang sekarang itu ya. Nah, di situ disepakati bahwa objek forma atau kajian dari ilmu pemerintahan yang berbeda dari ilmu administrasi negara, politik, ya ilmu politik dan yang lain-lain, termasuk hukum negara ya. Itu adalah relasi hubungan yang memerintah dan yang diperintah dengan berbagai varian. Nah, oleh karena itu, ketika saya mendefinisikan hukum pemerintahan ini, kaitkan dengan ini. Bahwa yang namanya hukum pemerintahan tadi, nah itu seperti kata Utrecht kan fungsinya adalah menguji hubungan hukum. Ya, menguji hubungan hukumnya, bahkan hubungan hukum khusus itu. Nah, di dalam hal menguji, saya konkretisasi. Apa yang menjadi batu ujiannya? Berupa apa? Nah, saya sebutkan. Berupa azas dan kaidah. Bahkan institusinya juga proses. Ya, begitu. Yang mengatur dan menguji. Jadi fungsinya azas dan kaidah tentu mengatur. Ya. Institusi dan proses juga ya mengatur, bahkan menguji. Nah, untuk apa yang diuji? Relasi hubungan tadi. Yang memerintah dengan yang diperintah dalam berbagai varian. Jadi kalau diterangkan, pertama berkaitan dengan azas dan kaidah ini mengatur sekaligus menguji relasi hubungan yang memerintah dan yang diperintah dalam berbagai variannya, artinya maknanya ya menguji sebagaimana secara utuh telah diuraikan oleh Utrecht, yaitu hubungan hukum khusus atau istimewa ya. Nah, bahwa contohkan aturan-aturan dipakai di peradilan tata usaha negara atau peradilan-peradilan khusus yang lain ya, dalam bidang kepegawaian dan sebagainya ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, institusinya. Ini mencakup dimensi-dimensi hukum dari pengaturan atau penataan kelembagaan pemerintahan dalam suatu sistem pemerintahan. Pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, fungsi, dan perhubungan kekuasaan antar 3 kekuasaan. Bahkan lebih sekarang ya ada istilah negara bantu, istilah institusi negara bantu atau state auxiliary organ di luar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Nah, yang paling ini rumit itu prosesnya. Ya, proses pemerintahan ini mencakup bidang-bidang hukum, pengelolaan pemerintahan, mencakup pengaturan proses manajemen pemerintahan atau rumah tangga negara, baik dalam hubungan internal seperti administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, manajemen material, manajemen informasi dan sebagainya, maupun eksternal seperti manajemen kebijakan publik, manajemen pelayanan publik, manajemen perekonomian, manajemen pembangunan, dan lain-lain. Demikian pula mengenai tata usaha negaranya, mencakup pengaturan dan penataan kegiatan ketata usahaan,
yang dilakukan secara rutin ya dalam mendukung kegiatan pengelolaan pemerintahan. Ada administrasi kesekretariatan, administrasi perkantoran, kearsipan, sistem dokumentasi dan sebagainya. Dan satu lagi sistem kerjasama dalam mewujudkan tujuan bersama dalam bernegara atau sebagai sistem penyelenggara negara yang pada dasarnya adalah keseluruhan kegiatan memformulasikan substansi kebijakan publik ya, dalam peraturan perundang-undangan, meliputi normatifikasi, ya, legalisasi hingga tahapan implementasi dan pengawasan. Jadi produk-produk hukum tersebut berisikan materi-materi yang mencakup pengaturan mengenai kebijakan publik, perencanaannya, pembiayaan, yang pada dasarnya merupakan pengaturan mengenai proses manajemen pemerintah. Nah, oleh karena itu kalau melihat begitu luasnya yang namanya hukum pemerintahan ini, ada seorang pakar namanya Sriner Roy. Nah, itu menempatkannya di tengah-tengah ya bidang hukum pidana dan perdata. Jadi di tengah-tengahnya itu adalah hukum pemerintahan. Mengapa disimpan di tengah dan di atasnya adalah hukum tata negara? Jadi di bawah hukum tata negara diapit oleh hukum pidana dan hukum perdata. Karena apa? Karena suatu saat ketika umpamanya asalnya merupakan hukum privat, ya artinya privat itu hukum perseorangan. Bapak contohkan umpamanya tenaga kerja. Ya. Dulu itu hubungan antara buruh dengan majikan saja. Tapi ketika pemerintah ikut campur di dalam hal upah minimumnya dan sebagainya, ada aturan-aturan. Nah ini sudah bukan aturan privat lagi atau hukum privat lagi, tetapi menjadi hukum pemerintah. Dan pula mengenai agraria. Semula barangkali ya jual tanah dan sebagainya itu ya seperti halnya jual beli makanan saja begitu. Tapi kalau umpamanya sekarang sudah diatur harus melalui PPAT, kemudian ada harga-harga tertentu ya yang di ketentuannya, pajaknya dan sebagainya. Nah, ini sudah merupakan bukan hukum perdata lagi. Jadi itu hukum pemerintahan. Jadi makin meluas. Demikian pula pidana. Dulu pajak itu kalau tidak bayar dan sebagainya, nah ini merupakan suatu pelanggaran pidana. Sekarang ya sudah lepas dari pidana, merupakan bidang hukum tersendiri. Kan peradilannya juga tersendiri, bukan peradilan pidana lagi, peradilan pajak dan sebagainya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau melihat seperti ini, ya, hukum pemerintahan itu satu bidang hukum yang sangat luas. Nah, kalau kita lihat dari lapangan pemerintahan ini, jadi kalau kekuasaan negara itu ya ada pemerintahan, ada pengadilan, Rehfrak, kemudian RG itu Regelheffing ya, pembuatan aturan. Jadi kalau kita ini yang merah ini adalah legislatif, gitu kan? Kalau menurut Menteri kan seperti itu ya. Ini membuat undang-undang, nanti undang-undang dijalankan oleh Bestur di sini oleh pemerintah. Kemudian ini mengawasi undang-undang Rehfrak atau pengadilan ya, pengadilan. Jadi eksekutif, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa Bestur ini adalah kekuasaan negara setelah dikurangi oleh Regelheffing atau legislatif plus Rehfrak ya. Dan ini lapangan yang sangat luas ya. Bahkan tadi digambarkan seperti ular berkepala dua tadi ya. Di Bestur ini memiliki kelebihan tadi bagaikan kuasi ya dari Regelheffing, bahkan kuasi dari Rehfrak ya. Kita memberikan keputusan juga bisa mengeksekusi, bisa mengatur juga ya, seperti halnya Regelheffing-nya legislatif. Menurut Profesor Hajon, nah ruang lingkup hukum pemerintahan ini mencakup instrumen bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat. Kemudian mengatur cara-cara warga masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengendalian tersebut. Kemudian perlindungan hukum bagi warga masyarakat
kemudian menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan ya tata pemerintahan yang baik. Nah, bahkan sebagai satu instrumen, nah ini Hajon ini memberikan gambaran. Nah, ini saya sarikan dari Profesor Hajon ini ke dalam 3 komponen dasar sebagai instrumen itu. Hukum katanya untuk penyelenggaraan pemerintah atau rehtur het bestur, hukum oleh pemerintah, rehpan het bestur, satu lagi hukum terhadap pemerintah ya atau het rehken ya harap bestur. Nah, ini barangkali ini harus dikupas. Nah, nanti tersendiri ya ini pahanan barangkali yang kita akan diskusi lagi karena ini banyak ya isinya itu. Nah, ini kalau saudara-saudara ya adik-adik bisa melihat ada satu kumpulan tulisan dari Filipus M. Hajon, Paulus Effendi Lotulung, Laika Marjuki, Patik Jatmiati, nah judulnya itu Hukum Administrasi dan Good Governance. Nah, jadi ini satu buku tersendiri, begitu ya. Kalau itu menyangkut tadi yang namanya instrumen, ya, instrumen. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara hukum pemerintah dengan ilmu pemerintahan? Tadi ya seperti dikatakan di Bandung menyepakati tentang objek formanya, ya. Tapi kan pada dasarnya hampir para ahli menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan ini berbicara tentang perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi seringkali dalam rangka melakukan perbuatan pemerintahannya ada yang berakibat hukum. Nah, disinilah titik tautnya ya, titik temunya. Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang berakibat hukum itulah yang menjadi kajian hukum pemerintahan. Agar apa? Akibat hukumnya bersih ya dari penyalahgunaan atau clean government. Jadi kalau kita lihat ini sebagai satu gambaran ya perbuatan pemerintah itu. Bestur handlingan itu ya. Ada yang pay-telah handlingan seperti membuat konstruksi jalan. Nah, ada yang rehandlingin. Jadi ini perbuatan hukum, ya ada kaitannya dengan hukum. Dan ini juga ada yang private rehtelah, kalau pemerintah jual beli, sewa menyewa, membeli apa, nah itu private saja. Namun kalau ini public rehtelah, nah ini menyangkut kepentingan publik. Ini juga ada yang dua ya pihak seperti ini ya pengaturan bersama antar beberapa Pemda sebutnya itu mirjih. Tapi ada juga yang NJD jadi satu pihak membuat besluit, membuat keputusan seperti izin mendirikan bangunan di sini ya yang disebut dengan basicing, izin, ada dispensasi, lisensi, subsidi, ini macam-macam. Perguning, ini ada ya. Ini sebagai salah satu pembelajaran daripada hukum pemerintah. Ada juga yang berupa istilahnya BAS, Beslutin van Algemeen Strekking. Ya, di sini ada Algemeen Verbindende Voorschrift. Seperti apa? Peraturan wali kota umpamanya. Nah, ini Algemeen Verbindende Voorschrift. Ada juga Juklak, Juknis, Perumahan, SE ya. Nah, ini menyangkut istilahnya namanya Beleidstrehal. Ada juga seperti pemasangan pembuatan lalin ya lalu lintas. Nah, itulah konkret norm. Verboden, kemudian tidak boleh belok dan sebagainya. Nah, itu adalah konkret norm. Ada juga planen ya, pembuatan zonasi, struktur indikatif dan sebagainya. Ada juga operate bus ya. Jadi operasi bas itu keputusan yang menyatakan tanggal berlaku efektif ya suatu peraturan. Nah, jadi ini satu bahasan tersendiri dalam hukum pemerintahan tentang perbuatan-perbuatan pemerintah. Kemudian tadi Bapak gambarkan juga berdasarkan bagian dari Profesor Sri bahwa tidak kalah ya setelah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu yang melandasi suatu hukum itu asas-asasnya. Ya, jadi ini penting Bapak sampaikan dalam kuliah umum ini ya adalah mengenai asas-asas yang ada di dalam hukum pemerintahan. Di azas legalitas. Apa artinya? Bahwa setiap perbuatan
atau tindakan dari pemerintah maupun kita, ya jangan lupa, jangan hanya pemerintah, kita juga ya, itu harus didasarkan pada aturan yang ada, yang berlaku. Jadi kalau umpamanya melanggar, nah ini tentu ada konsekuensinya. Jadi konsep hukum itu kan seperti itu, ya. Adanya hukum itu karena yang lain, norma-norma yang lain, kalau kesusilaan, kesopanan, ya, dan itu kurang sanksinya. Tapi kalau hukum, ya punya ini konsekuensi dari sanksi. Ya. Kemudian asas persamaan hak, semua orang diperlakukan sama. Ada azas kebebasan, ya, seperti halnya seorang pejabat, memang diberikan satu yang namanya praise and mission atau kebebasan bertindak untuk membuat keputusan. Karena apa? Nah, kalau secara legalitas harusnya kan berdasarkan hukum. Nah, kebetulan hukumnya tidak ada. Nah ini ada stagnasi, ya. Ini makanya muncul prinsip namanya asas kebebasan. Kalau asas prasemtio iste causa, nah ini jadi sebelum dinyatakan umpamanya batal suatu aturan itu harus dijalankan. Ya, jadi kalau ada keputusan, nah itu dijalankan. Kecuali nanti ada pembatalan terhadap aturan. Jadi ini namanya prasemtio iste causa. Kemudian asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, dengan istilah lain asas tidak boleh melakukan détournement de pouvoir atau menyerobot wewenang badan pemerintah lain, ya. Ini istilahnya excess de pouvoir. Nah, ini barangkali agak aneh, namanya reformatio in place, ya. Asas reformatio in place ini itu kebalikan dari ultra petita. Apa itu ultra petita? Ultra petita itu kalau umpamanya kita menggugat ke pengadilan, minta A dan B. Nah, ternyata pengadilan itu umpamanya memutuskan A, B, C. Yang C-nya kan tidak kita minta. Nah, tetapi menguntungkan kita, gitu, ya. Alhamdulillah ditambahan, ya, gitu, ditambah. Kalau bahasa Sunda sih namanya emohna, ya, ada tambahannya. Nah, itu ultra petita. Nah, kalau reformatio in place itu sebaliknya. Kita minta A dan B, ya, memang bertambah dari sisi jumlah. Pengadilan memberikan A, B, C. Tapi C-nya itu bukan yang menguntungkan, ya, si penggugatnya. Bahkan merugikan. Gitu. Tidak diminta, nah seharusnya sih. Makanya ini asas ini sebisanya untuk dihindari sebenarnya. Tapi ternyata di dalam praktek ada. Saya contohkan seperti begini. Ya, seorang umpamanya menggugat wali kota, mengapa? Karena melakukan pembongkaran, ya, pembongkaran. Nah, jadi permohonan kita adalah untuk dihentikan pembongkaran. Ternyata benar, oleh pengadilan ada putusan kita dimenangkan. Artinya hentikan itu pembongkaran. Ya. Nah, tapi apa di dalam isinya dari pengadilan itu? Ada kata-kata, kalau ingin membongkar, silahkan izin mendirikan bangunannya cabut dulu, begitu. Ya, jadi ditujukan kepada wali kota. Nah, artinya itu memberi jalan, bukan? Gitu ya. Artinya nanti kalau setelah izin mendirikan bangunan ini dicabut, baru dibongkar. Ya, sama saja. Artinya apa? Kita ini hanya sementara saja, ya, diberhentikan pembongkaran itu. Tapi nanti kalau Pak Wali Kotanya sudah mencabut dulu izin bangunannya, yang punya kita akan dilanjutkan, ya, pembongkarannya. Nah, ini namanya asas reformatio in place. Jadi ultra kita yang negatif. Nah, tayangan terakhir dari ingin saya sampaikan, ini perkembangan dengan materi hari ini. Nah, ini begitu cepat, ya, perkembangan dari hukum pemerintahan ini yang kadang lepas dari pengetahuan yang lain, ya, apalagi adik-adik. Ya. Nah, yaitu adanya masalah kewenangan yang
yang tidak lagi merupakan kewenangan hukum pemerintahan. Atau ini menjadi menyendiri ya. Nah, dulu perpajakan itu masuk ya, perburuhan juga, kepegawaian di BUMN, kepegawaian di PTNBH itu merupakan bagian dari hukum pemerintah. Jadi sengketanya ke PT UN. Tapi ini perpajakan itu memiliki undang-undang sendiri dan memiliki peradilan sendiri. Demikian pula perburuhan. Ya, dulu masih ingat seperti halnya Pak Arief Budiman ya, yang diberhentikan dari Satya Wacana. Nah, itu masih di pegawai, masih di PT UN sengketaan. Ya, kemudian PT Dirgantara dan sebagainya. Nah, itu sekarang karena ada undang-undang baru tentang hubungan industrial ya, atau pengadilan hubungan industrial. Jadi PHI istilahnya, pengadilan hubungan industrial. Nah, ini menyendiri ya, keluar dari hukum pemerintah. Kemudian kepegawaian di BUMN juga sama. Dulu namanya Perjan itu PNS ya. Nah, kemudian dibagi dalam Perum, PT Persero. Nah, sekarang muncul itu adalah undang-undang tentang kepegawaian negara ya. Undang-undang 19 Undang-undang BUMN. Jadi itu adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan ini memiliki status kepegawaian tersendiri, ya, bukan kepegawaian ASN atau pegawai negeri lagi. Nah, sehingga ini sengketanya berarti PHI, ya. Jadi keluar dari hukum pemerintah. Demikian pula kepegawaian di PTNBH. Nah, ini masih gray area, ya, karena belum ada kasus. Nah, seperti halnya kami Unpad. Nah, ini bukan lagi PTN, ya, yang ada kepegawaiannya, bahkan rektornya juga bukan diangkat lagi oleh menteri, tapi oleh majelis wali amanah, ya. Apakah keputusannya ini adalah keputusan tata usaha negara? Nah, ini ya sebagai satu perkembangan. Namun di balik ada yang sudah berkembang tersendiri atau keluar dari hukum pemerintahan, ada tambahan hukum pemerintahan ini, ya, yaitu dengan informasi publik. Ya. Jadi tentang informasi publik ini nanti menjadi, bukan nanti, sekarang sudah masuk ya, menjadi kewenangan dari peradilan tata usaha negara. Demikian pula sengketa pemilu ya, di dalam hal keputusannya. Lingkungan hidup juga seperti itu. Jadi ini ya kewenangan-kewenangan dari hukum pemerintahan, dalam hal ini dalam rangka tadi pengujian. Ya, bila mana terjadi apa-apa dengan pemilu, lingkungan hidup, informasi, nah ini menjadi kewenangan dari hukum pemerintahan. Dalam hal ini nanti ke PT UN. Masalah antinomi. Apa sih sebenarnya antinomi ini? Nah, jadi antinomi itu kalau ada, jadi di satu sisi kadang seperti kita melihat ya, ada lembaga yudisial yaitu PT UN ya. Ada satu lagi umpamanya Badan Pertanahan Nasional BPN. Yang kedua-duanya ini ada kewenangan untuk membatalkan sertifikat. Nah, akibatnya apa? Terjadi konflik norma hukum. Ya. Dalam filsafat ini namanya antinomi. Jadi sementara itu para pencari keadilan tentu yang menjadi korban, ini gimana ini bisa dibatalkan, ini mempertahankan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam hukum pemerintahan ini kadang banyak yang merupakan antinomi ya. Nah, ini tentu harus diselesaikan ya. Harus diselesaikan oleh pemerintah ya. Dan nah, barangkali tadi ya yang namanya two-headed ini, karena di satu pihak ada mengatur, di satu pihak ada order. Nah, kadang-kadang tadi ini bertabrakan yang membuat regulasi itu dengan legislatif justru ya. Nah, ini kewenangan kami, ini kewenangan kami. Nah, ini terjadi antinomi. Yang satu lagi tentang decision dan order. Kadang
bidang ya seperti itu. Tadi PTUN, satu lagi Badan Pertanahan Nasional. Nah, kami yang paling berhak karena yang mengeluarkan sertifikat kan kami, kata BPN, begitu ya. Nah, kata pengadilan, ya kami yang kalau untuk membatalkan. Sama dengan akta notaris, ya begitu. Jadi ada yang ini adalah kewenangan perdata, tapi pengadilan kemudian berhak untuk membatalkan ya dan sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan antinomi. Kemudian yang perkembangan terakhir itu forum privilegiatum. Jadi ini suatu perkembangan yang paling akhir ya, bahwa ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 khususnya di pasal 53 ya, saudara-saudara ya. Nanti bisa dicek, dilihat pasal 53 Undang-Undang 30 tahun 2014. Nah, jadi di dalam pasal 53 Undang-Undang 30 itu ya, kalau kita membuat satu permohonan, nah, kalau dulu ya, sebelum adanya Undang-Undang 30 ini, kalau permohonan kita ini tidak ditanggapi, tidak didengar, tidak ada tanggapan apa-apa, itu harus diartikan kita ini ditolak permohonannya. Ya. Nah, ya makanya disebut dulu itu fiktif negatif. Jadi fiktif, seolah-olah saja fiktif. Negatif artinya apa? Tertolak. Nah, sekarang itu dibalik. Ya. Jadi Undang-Undang 30 tahun 2014 ini membalik satu keadaan. Di sini dikatakan seperti di dalam pasal 53 ayat 3-nya. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat 2, badan dan atau pejabat pemerintah tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Nah, ini. Jadi ini satu, mungkin ini yang disebut dengan inovasi satu kebijakan. Yang kadang orang tidak mengetahui, ya, bahwa kalau memohon kepada pemerintah, ya, soalnya sedang mengajukan naik pangkat ya atau guru besar. Nah, ini ada kan yang mengeluhkan ini sudah berapa tahun kita nggak ada direspon. Nah, Bu, ini harus tidak demikian. Bahkan di dalam ayat 2 dari pasal 53 ini dikatakan, jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagai dimaksud ayat 1, ya umpamanya kalau memohon ke ini harus nanti akan ada jawaban 3 bulan umpamanya gitu ya. Kalau dulu ditunggu 4 bulan. Kalau tidak ada kata-kata, tidak ada apa-apa selama 4 bulan, itu dianggap ditolak dulu itu. Nah, kalau sekarang tidak. Ya, kalau umpamanya peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk membalasnya, ya, maka badan atau pejabat pemerintah wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Jadi kalau tidak ada ketentuan ini, 10 hari kerja itu harus sudah dikeluarkan. Ya, apa jawabannya terhadap permohonan dari masyarakat. Nah, jadi itu ketentuannya. Kemudian dilanjut tadi, apabila kalau 10 hari tidak ada jawaban dari pemerintah, itu dianggap dikabulkan secara hukum. Nah, sekarang persoalannya, nah ini bagaimana tindak lanjutnya? Kan sudah dikabulkan, umpamanya ada seorang yang mengajukan guru besar, wah saya kok nggak direspon? Nah, ini kan berarti dikabulkan 10 hari, ya. Nah, itu harus apa? Dikatakan oleh ayat 4-nya dari pasal 53 ini. Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut. Nah, jadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ya PTUN, untuk mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan bahwa saya sudah dikabulkan. Nanti pengadilan akan memutus dalam waktu 21 hari. Dan tentu saja badan atau pejabat dari yang akan mengeluarkan keputusan itu nanti akan dipanggil ya ke pengadilan, kemudian
diperintahkan, silakan buatkan SK-nya untuk orang ini. Untuk penimbangan bapaknya biasa aja, baru tahu loh, ada apa ini Pak, ini. Nah itu nanti ya di dalam pengadilan. Artinya apa? Ini satu hukum yang katakanlah menurut saya sangat progresif, ya, inovasi. Nah, makanya memang menurut penelitian saya di beberapa pengadilan termasuk di Bandung tidak banyak ya ini tentang perkara fiktif. Nah, ini dinamai istilahnya fiktif positif. Dan pengadilannya karena ini adalah terakhir, pertama dan terakhir, tidak ada ya harus banding, harus kasasi, tidak. Jadi ini adalah putusan yang pertama, dan makanya disebut istilah tadi saya forum privilegiatum itu. Pengadilan pertama dan terakhir. Jadi ini satu perkembangan yang bagus ya. Dan sayang ya, menurut penelitian saya paling setahun ada hanya 1 atau 2 gitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung juga. Apakah karena ketidaktahuan? Ya, karena ketidaktahuan. Nah, barangkali sebagai pemantik diskusi Pak Mas Hanan, ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Nandang atas pemaparannya, berbagi ilmu ya. Yang pertama tentu menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Nandang, yakni Prof. Nandang itu meletakkan dasar ya yang menjadi kemudian perbedaan antara hukum tata pemerintahan maupun kemudian hukum pemerintahan itu sendiri, dan kemudian hukum-hukum yang lainnya, hierarkinya itu apa saja, misalnya Pancasila, derivasi ke Undang-Undang Dasar, dan seterusnya seperti itu. Menarik apa yang disampaikan Prof. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Ya, untuk peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau bertanya silakan raise hand. Oke, Mbak Ita, silakan. Ita Melisa. Ya, terima kasih Pak. Halo, selamat siang Pak Nandang, Pak Profesor. Perkenalkan saya Ita Melisa dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Izin bertanya Pak. Jadi bagaimana sih penerapan enforcement di Indonesia itu sendiri dan apa yang menjadi tantangan serta hambatannya? Terima kasih Pak. Penerapan apa tadi? Penerapan apa? Enforcement. Apa? Law enforcement barangkali ya? Iya Prof. Ya. Iya Pak, itu. Terima kasih. Langsung saja Pak Hanan. Iya, langsung saja Prof. Baik. Terima kasih ya Mbak Ita ya. Nah, law enforcement. Jadi penegakan hukum ya. Penegakan hukum. Memang susah ya bicara tentang penegakan hukum ini. Karena hukum ini tidak hanya menyangkut, ya mohon dicatat, itu menyangkut hanya aturan. Kalau menurut Friedman itu, aturan itu masuk di dalam kelompok yang namanya legal substance. Jadi bukan hanya substansi hukumnya saja kalau untuk ditegakkan itu. Ya, dalam hal penegakan itu. Menyangkut legal substance atau aturan-aturan saja, nah ini kan begitu banyaknya. Nah, makanya ada inisiatif pemerintah untuk ya omnibus law itu kan. Nah, itu untuk menyelaraskan legal substance sebenarnya. Ya. Isinya, materinya yang begitu banyak yang harus ditegakkan begitu. Nah, tetapi yang kedua itu kata Friedman, hukum ini merupakan satu sistem yang berkaitan juga dengan legal structure, struktur hukum. Jadi para penegaknya, mungkin Mbak Ita dan yang lain-lain, ada di sekalian, Bapak banggakan, mengenal adanya kepolisian, adanya kejaksaan, adanya pengadilan, adanya kepengacaraan ya atau advokat, adanya lembaga pemasyarakatan. Nah, ini bicara tentang struktur atau lembaga, institusi ya yang akan menegakkannya. Jadi bisa saja
aturannya sudah baik, tapi nah institusinya kurang dibenahi, umpamanya ada yang masih kurang koordinasi, kurang segala macam. Nah, ini juga menyebabkan tentu berimpact pada law enforcement tadi di dalam hal penegakan. Nah, dan yang ternyata bukan hanya legal substance dan legal structure atau substansi hukum dan struktur hukumnya, ada yang ketiga kata Friedman ya, yang disebut subsistemnya namanya legal culture, budaya hukumnya. Ya, apa itu? Ini kesadaran masyarakatnya. Jadi kalaupun sudah baik aturannya, perangkat atau institusi ya strukturnya juga sudah bagus, ya bersemangat, kemudian jujur, akuntabel dan sebagainya. Nah, ternyata masyarakatnya yang tidak sadar. Ya, kesadaran hukumnya rendah pamannya. Ya, banyak yang tidak tahu karena ditentukan kesadaran hukum itu oleh pengetahuan ya atau know atau tahu, oleh awareness, oleh kepahamannya begitu ya. Jadi karena banyak yang tidak tahu atau pamannya walaupun sudah diberitahu tidak mau tahu ya, tidak paham, tidak melakukan satu tindakan ya atau legal attitude ya. Yang paling bagus itu legal behavior, sudah menjadi perilaku hukum itu jauh sekali kita ini. Nah, saya kira demikian ya Mbak Ita. Jadi makanya kita bisa melihat penjara-penjara di negara kita ini ya itu sangat padat ya, bahkan over capacity begitu ya. Beda dengan umpamanya dibanding di negara Belanda, dari 100 penjara hanya terisi 20 penjara. 80 itu kosong. Nah, itu untuk menunjukkan tadi ya, law enforcement-nya bagus. Nah, karena memang kesadaran hukumnya di sana sangat tinggi. Ya, gitu. Ditentukan oleh legal culture. Saya kira demikian, Mas Hanan. Ya, Prof. Begitu Mbak Ita Melisa pertanyaannya. Mungkin ini Prof, terkait fenomena terbaru ya Prof. Ini ada pertanyaan dari, saya gabungkan saja jadi satu pertanyaan. Dari Mbak Aprilia Anissa dan Muhammad Zudan. Pak Zudan ini bertanya terkait Undang-Undang Cipta Kerja kemarin Prof. Ditemukan adanya kesalahan penulisan di dalamnya. Nah, apakah kemudian yang pertama bagaimana pendapat Prof. Nandang melihat itu? Yang kedua fenomena legislatif apa itu yang kemarin legislatif itu yang dimaksud adalah di situ. Yang terus Pak Zudan bertanya juga terkait dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu terkait sebentar saya cari. Terkait ini pemberhentian kepala daerah itu loh Prof. Wacana pemberhentian kepala daerah akibat dari tidak melaksanakannya protokol kesehatan itu Prof. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu pertanyaan dari Mbak Aprilia Anissa dan Pak Sudir. Bagaimana pandangan Prof? Pendapat Prof? Silakan. Bapak siapa yang terakhir? Muhammad Zudan. Bapak Muhammad Zudan. yang Bapak terakhir Zudan Prof. Muhammad Zudan. Sudan. Iya. Sudan. Ya. Mbak Aprilia ada satu lagi dengan itu ya, dengan satu lagi. Nah, oke. Pertama tentang kesalahan penulisan ya. Nah, ini ada beberapa pendapat ya, kalau ada yang katanya distribusi kedua, artinya apa? Itu distribusi kedua itu diperbaiki saja, kemudian diumumkan lagi. Nah, ini tidak ada landasan hukumnya seperti itu. Nah, kalau umpamanya ada yang namanya
Perbaiki saja begitu. Sudah habis perkara, nggak ada. Itu makanya itu kehati-hatian itu yang paling penting. Ya. Bahwa apa yang menjadi, nah ini kan terjadi ya, beberapa waktu yang lalu ada mengatakan, nah, ya, itunya nanti ada perubahan. Jadi maksud yang namanya adalah pengundangan dalam lembaran negara itu, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan ya. Jadi undang-undang itu kan nanti ditempatkan di dalam lembaran negara sebagai pengundangan. Ini tidak sembarangan ya. Itu ada sedikitnya 3 hal yang kan konsekuensi ya dari pengundangan. Karena setelah pengundangan itu, nah berlakulah fiksi hukum namanya. Man, word, his, the wet, the canon. Artinya setelah resmi diundangkan, maka tidak ada ya orang itu umpamanya akan beralasan tidak mengetahui hukum. Walaupun memang tidak mengetahui, tapi sudah tidak ada alasan lagi. Artinya dianggap tahu undang-undang. Dianggap tahu undang-undang itu setelah pengundangan. Ya, ini yang merupakan fiksi hukum yang utama, ya, yang merupakan asas atau prinsip fiksi hukum ini. Karena tadi kan digambarkan asas ini adalah berlakunya setelah Pancasila, Undang-Undang Dasar ini azas hukum. Nah, jadi fiksi ini akan melandasi hukum yang selanjutnya. Bisa bayangkan coba adik-adik sekalian, bila mana apa ada orang yang diajukan pengendalian. Ketika pemainnya dilanggar ajas ini, karena memang orang itu pemainnya memang dari kampung sekali. Aduh, saya tidak tahu aturannya, nggak pernah baca. Terus oleh hakim tuh, oh iya kasihan, kan Anda itu dibebaskan. Pasti semua orang nanti akan beralasan tidak tahu hukum ya. Saya tidak tahu, belum baca hukum ya. Semua ya. Apakah ada artinya hukum itu? Tentu saja tidak ada artinya. Gitu. Makanya ini basic. Gitu. Nah, sudah kembali kepada tadi pengundangan. Ada 3. Ya, jadi kalau setelah pengundangan itu, bahkan dikatakan memiliki kekuatan hukum. Ya, memiliki kekuatan mengikat. Kekuatan berlaku. Jadi ada 3 hal yang kadang-kadang bertumpu pada pengundangan. Jadi kalau kekuatan hukum, artinya undang-undang tadi sudah bisa untuk dijadikan dasar. Kekuatan mengikat artinya itu tadi ya tidak ada yang beralasan tidak tahu hukum. Kemudian berlaku ya artinya ini sudah bisa dijalankan oleh siapapun ya. Sebagai tadi prinsip legalitas yang Bapak sebutkan tadi ya. Jadi aturan. Tapi kadang-kadang kan seperti itu. Di dalam undang-undang ada juga ya ini diundangkannya pada tanggal sekian tapi berlakunya pokoknya setahun kemudian. Nah, berarti kekuatan berlakunya ini yang berbeda dengan kekuatan hukumnya. Kekuatan hukumnya sudah ada. Bahkan ada ya azas dalam pidana itu kalau seseorang pokoknya dituntut berdasarkan aturan yang berbeda ya adik-adik sekalian. Nah, itu akan dicari yang paling meringankan. Ya. Artinya apa? Ternyata kalau umpamanya aturan baru ini meringankan, itu artinya sudah bisa, ya, karena sudah merupakan tadi memiliki kekuatan hukum. Gitu. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi kepada kesalahan penulisan. Artinya kalau umpamanya ini membahayakan sekali. Nah, oleh karena itu kalau yang Bapak tahu ya sebagai ahli hukum tata negara ya sudah ada aturannya di dalam konstitusi. Ya artinya, nah ini suatu proses legislatif itu ya harus dimulai lagi ya. Jadi tidak hanya hanya ditulis begitu saja tidak, tetapi harus mulai dari awal. Artinya ya diberikan lagi kemudian agar apa? Tadi seluruh rangkaian proses legislatif ini itu menjadi transparan. Ya. Coba gimana kalau umpamanya bukan hanya mengganti ya yang sebenarnya, tapi ada tambahan yang lain-lain dan sebagainya. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya begitu. Jadi oleh karena itu
Nah, kalau sepengetahuan Bapak, itu jalan keluarnya itu ya sama, dibahas Dikembalikan lagi lagi. bersama-sama. Begitu. Kemudian baru diundangkan sama-sama. Baik. Oh iya, ini ya, mana kan namanya undang-undang itu adalah kesepakatan antara DPR dengan Presiden. Nah, itu yang tentang cipta kerja. Nah, kemudian tentang pemberhentian kepala daerah ini, ya. Nah, jadi instruksi Mendagri kalau nggak salah ya, instruksi Mendagri nomor 20 kalau tidak salah ya, nomor berapa ya? Pokoknya tahun 2000. Ya, kalau pemainnya melanggar COVID, bahkan sampai kepada pemberhentian kepala daerah kan begitu. Nah, ini ada tadi ya kalau yang disebut dengan antinomi ini hati-hati ya, karena ada tentang pemberhentian kepala daerah itu aturan yang mengaturnya, bahkan ini namanya undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Begitu. Nah, di dalam hukum juga ada prinsip, ada azas lex superior derogat legi impriori. Artinya hukum yang lebih tinggi akan mengalahkan hukum yang lebih rendah. Ya. Nah, dari apa melihatnya hukum yang lebih tinggi mengalahkan? Ini ada hierarki peraturan perundangan itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat 1, kita bisa melihat yang paling tinggi di negara kita itu adalah Undang-Undang Dasar 45, disusul ketetapan MPR, disusul Undang-Undang strip miring Perpu. Perpu itu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Di bawah itu Peraturan Pemerintah. Di bawah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Di bawah Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi atau pemerintah apa namanya yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan DPRD. Nah, kemudian di bawahnya lagi peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, jadi itu ya hierarkinya. Nah, sekarang ini instruksi menteri gitu ya. Bahkan tadi jangankan instruksi, peraturan menteri saja kan tidak terlihat di dalam itu ya, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu. Nah, sekarang undang-undang ini buatan siapa lah kalau begitu? Presiden dengan DPR. Nah, ini instruksi menteri kan dibuat oleh menteri. Tadi lex superior derogat legi imprior. Aturan yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu kalau dari situ, kalau ada antinomi tadi ini mengatur yang berbeda, nah tentu seperti itulah ya yang disebut dengan remedy ya dari Frederick Malt itu mengatakan ya harus ada remedy, ya harus ada pembetulan ya yang tadi antinomi seperti itu tuh. Nah, jadi oleh karena itu ya harus yang dipakai itu adalah aturan yang lebih tinggi tadi, undang-undang. Jadi kalau untuk dalam pemberhentian kepala daerah di sini, ya undang-undang sudah mengaturnya. Yaitu kalau kepala daerah provinsi tadi oleh ini satu proses tentang pemakzulan kepala daerah ya yang dilakukan oleh DPRD provinsi ya. Proses namanya proses pemakzulan ya. Nah, nanti kemudian diadili atau disidangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ada pengusulannya itu oleh ya. Kemudian kalau kabupaten kota, nah contohnya di Jawa Barat ini pernah terjadi ya kasus di Kabupaten Garut ya. Dulu Bapak Aceng, Fikri. Nah, itu seperti itu ya pemberhentian. Jadi bukan karena pelanggaran seperti halnya yang diatur oleh instruksi Mendagri. Saya kira demikian ya Pak Baik. Anan. Terima kasih
Prof. Nandang. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Open mic. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Assalamualaikum Oh, ya, silakan. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya Endah Wahyu Sulistiawati, mahasiswi Universitas Amikom Yogyakarta. Izin bertanya, bagaimana pandangan Prof. Nandang terhadap hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Serta bagaimana harapan Prof. Nandang terhadap perkembangan hukum pemerintah untuk generasi yang akan datang? Sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Endah. Terima kasih. Sama satu lagi, Prof. Sepertinya tadi ada. Assalamualaikum, selamat siang, Prof. Selamat siang. Ini Mbak Wenda ya. Ya, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai hukum di Indonesia secara umum? Apakah sudah baik apa belum? Banyak yang mengatakan sudah, tapi buktinya masih banyak pelanggaran. Contohnya pelanggaran yang terjadi itu di daerah Papua ya, Pak. Karena saya posisinya di Papua, saya ingin bertanya, pelanggaran yang terjadi kemarin sempat diisukan pembunuhan Pendeta Yeremias kan, Pak. Nah, ini kan kalau mau dibilang pelanggaran ini bukan hanya sekali yang terjadi di Papua. Nah, lalu bagaimana pendapat Bapak kalau memang belum berjalan dengan baik sistem hukum di Indonesia, mengapa tidak segera diatasi dari dulu-dulu gitu, Pak? Makasih, Pak. Mbak Wenda sama Mbak Endah Wahyu. Ya, silakan, Prof. Ya, baik. Bagus kata-katanya ya. Hukum itu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Nah, mengapa tumpul ke atas itu? Nah, karena makin atas, maksudnya ini nanti ada kaitannya dengan kekuasaan, begitu kan? Begitu, politik. Nah, ini memang menjadi persoalan klasik ya, hukum dan kekuasaan itu. Kadang ya kalau umpamanya tidak ada ya komitmen dari pemegang kekuasaan sendiri, kadang ya seperti itu, hukum yang menjadi alat kekuasaan ya, hukum menjadi alat kekuasaan gitu. Harusnya kan tapi hukum juga tidak akan berjalan tanpa kekuasaan itu. Makanya ada istilah hukum tanpa kekuasaan itu adalah lumpuh, tapi hukum kekuasaan tanpa hukum kezaliman. Nah, itu yang terjadi, begitu kan, kezaliman. Nah, oleh karena itu memang harus ada komitmen ya, ketika hukum ini sudah dibuat oleh kekuasaan, tentu kekuasaan itu sendiri tunduk pada hukum. Itulah ya maknanya namanya supremasi hukum. Ya, hukum diataskan ya, termasuk bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan itu. Ya. Nah, jadi persoalan ini, apakah pemainnya merata ya di seluruh dunia? Ya, kalau secara tetapi ada buktinya di beberapa negara itu dengan akalnya kan kita terus menggunakan pikiran untuk bagaimana supaya lebih baik ya di dalam hal berhukum ini. Nah, itulah makanya muncul yang disebut dengan teori check and balances. Nah, check and balances system. Nah, kalau begitu harus saling mengendalikan. Kalau umpamanya orang yang membuat hukum, ya juga harus ada yang mengawasinya, ada pengawasan, pengendalian, ya. Nah, contohnya umpamanya di Amerika Serikat itu ada yang namanya ini hak veto dari presiden. Presiden juga kalau menyalahgunakan kekuasaan bisa diadili. Nah, tetapi kalau umpamanya orang pengadilannya juga yang menyalahgunakan kekuasaan bisa diimpeachment. Nah, itu adalah seperti itu, ya, adik-adik sekalian. Nah, termasuk Enda. Jadi di kita juga sama sebenarnya. Nah, kalau umpamanya yang melakukannya, umpamanya penegak hukum, nah sekarang makanya ada komisi-komisi, komisi hukum, komisi kepolisiannya, komisi kejaksaannya. Kemudian, nah kita sudah menyaksikan
beberapa yang katakanlah tadi kalau kata Anda hanya tumpul ke atas, nah kita bisa buktikan ya beberapa pekerjaan Komisi Pemberantasan Korupsi umpamanya. Nah, bukankah para bupati, para gubernur juga dapat, bahkan para katakanlah di petinggi militer, petinggi kepolisian. Nah, ini kan artinya apa? Tidak selalu ya yang tadi tumpul ke atas. Tapi nah, sepanjang ini memiliki komitmen ya di dalam hal penegakan hukum. Kira demikian Mbak Endah. Nah, sama ya, ini Mbak Wenda ya dari Papua, tentu ini harus katakanlah penegakan hukum itu tanpa pandang bulu, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi dipegang ajas legalitas, nah, semua orang itu harus bertindak sesuai dengan aturan. Ketika ada suatu pelanggaran, maka nah ini harus diuji dulu, tapi ya kan ada prinsip lagi yang lain yang disebut dengan ajas praduga tidak bersalah. Makanya sebelum dinyatakan oleh pengadilan yang tetap dan pasti keputusannya, itu dianggap tidak salah dulu, harus diuji. Gitu. Karena tentang pembunuhan, apalagi wah itu tingkat tinggi itu jangankan satu nyawa orang, gitu ya. Hak yang tidak dipenuhi saja itu kalau hukum itu begitu detailnya ya mengaturnya. Umpamanya saya diperlakukan tidak adil, ya Mbak Wenda umpamanya diperlakukan loh kok saya umpamanya tidak diperbolehkan ikut seleksi, padahal kan saya warga negara Indonesia. Nah sekecil apapun itu harus diperjuangkan, kemudian ada salurannya, ya ada salurannya. Nah, tadi makanya hukum pemerintahan itu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Kita petun, kita umpamanya ke pengadilan negeri ada. Nah kalau tentang pembunuhan tentu ini wah ini tingkat tinggi itu harus diselesaikan. Jadi di apa namanya di pengadilan pidana itu ya, perkara pidana. Jadi diadili ya. Nah kalau umpamanya tadi menurut Bapak sudah baik atau belum ya. Nah, sepanjang Bapak ini berkarir ya dalam bidang hukum atau akademisi, ya, Bapak melihat ada satu perkembangan begitu ya. Satu perkembangan yang baik di dalam hal pemberantasan korupsi, legislasi umpamanya ya ada kemauan pemerintah untuk apa namanya agar tidak terjadi. Memang dia diakui Bapak banyak penelitian, ada yang namanya tadi antinomi itu ya yang disebut dengan disharmonisasi suatu aturan, tidak sinkron suatu aturan itu. Nah ke arah sana itu sudah baik ya gitu. Mungkin nah ini ada juga yang memiliki komitmen untuk menggodok kembali atau katakanlah memiliki satu perencanaan nasional yang seperti GBHN umpamanya ya kemungkinan ya. Nah, diantaranya kita harus memiliki lagi satu green design di dalam hal perencanaan nasional. Bapak juga ikut terus untuk mengikuti perkembangannya ke arah sana. Jadi masuk ke arah yang lebih baik lagi. Dulu di dalam GBHN tahun 73 Bapak masih ingat saja. Dan selalu itu kan ya kalau kita menulis skripsi ya dijadikan sebagai satu apa namanya satu titik tolak ya. Itulah yang namanya das Solon. Solon itu kan suatu cita-cita. Jadi kita memang harus punya cita-cita ya bahwa di dalam hal penegakan hukum itu umpamanya atau clean government tadi yang namanya pemerintahan yang bersih itu ini bercirikan tentang ini. Nah, kalau umpamanya startnya kita ini baru sekian, terus ada yang harus dijalankan begitu ya. Nah, nampaknya ya itu ada samar sekarang itu masalah perencanaan yang lebih detail tentang itu. Begitu. Makanya kemarin ada wacana tentang kita harus memiliki garis-garis besar haluan negara yang ini lagi yang ada di sisi bukan hanya sekarang perencanaan nasional, umpamanya
itu menjadi ranahnya pemerintah kan begitu. Nah, tetapi cabang-cabang kekuasaan yang lain yang kata Bapak tadi, ya hukum pemerintahan ini kan luas, ya bisa menyangkut bidang-bidang hukum atau kelembagaan yang lain yang berkaitan dengan tata usaha negaranya. Nah, bahkan state auxiliary organ ya yang begitu banyak ya di negara kita ini pasca reformasi itu. Hampir tidak ingat Bapak juga badan apa, ini komite apa ya, lembaga apa, karena ada pusat di depannya itu ya, ada dewan, ada majelis, ada pusat, waduh, ini banyak sekali institusi. Oke. Itu ya Mas Hanan. Ya, baik Prof. Nanda. Terima kasih. Sekiranya itu Mbak Endah Wahyu dan Mbak Wenda. Mbak Wenda ya. Terakhir ya Mbak Wenda. Terakhir Prof, ini ada pertanyaan dari satu kali lagi untuk terakhir tadi. Oh ya, ini pertanyaan dari Salman Al-Farisi terkait apakah kebijakan pejabat pemerintah itu bisa diadukan atau dipidana seperti itu, Prof. Langsung saja, Mas Hanan. Saya kira itu, Prof. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Salman Al-Farisi ya, atau Mas Salman ya. Nah, apakah kebijakan itu bisa diadukan gitu ya? Nah, lebih itunya lagi diadili gitu ya. Nah, memang ada ya perjuangan atau istilahnya itu wacana tentang jangan adalah namanya penalisasi terhadap kebijakan begitu ya. Nah, jadi karena apa? Justru kalau gitu kenyataannya ini banyak yang merupakan baru kebijakan atau itu sudah menjadi katakan ranah hukum begitu ya, ranah. Nah, kalau saya sendiri itu membedakan antara posisi hukum dengan kebijakan begitu ya. Nah, karena kebijakan itu justru lebih luas. Seperti dikatakan Thomas Erdős, itu whatever government choose to do or not to do. Jadi apapun yang dipilih oleh negara, baik akan dilakukan maupun tidak, itu sudah merupakan kebijakan. Jadi tidaknya saja sudah merupakan kebijakan. Tapi kalau hukum itu kan konkretisasi dari kebijakan yang sudah dibungkus ya oleh bentuk-bentuk yang sudah ada, apakah mulai dari undang-undang sampai ke peraturan daerah dan sebagainya, atau peraturan gubernur sekalipun yang tadi perbuatan pemerintah yang saya gambarkan ternyata kan luas sekali, bahkan cerminan di dalam peraturan lalin saja itu adalah wujud-wujud kebijakan yang dikonkretisasi oleh hukum begitu. Kadang kan seperti begini, banyak demo nih. Kemudian untuk apa? Karena tidak setuju dengan peraturan gubernur tentang upah minimum yang mematok sekian. Pergub tentang upah minimumnya ini produk hukum. Tentu juga itu adalah kebijakan. Kebijakannya seperti itu. Tetapi ketika umpamanya demo ini tidak ditanggapi oleh gubernurnya, tidak dirubah, sudah keluar tidak kebijakan? Sudah. Yaitu dengan diamnya si gubernur itu. Makanya hukumnya tetap, tapi hukumnya tidak berubah, tapi kebijakannya sudah dikeluarkan. Yaitu tidak menggubris para pendemo. Artinya apa? Nah, disinilah bedanya, begitu kan, antara hukum dengan kebijakan itu. Hukumnya tidak berubah, begitu kan. Si ininya, kebijakannya, ya tadi not or not to do-nya ini tidak melakukan tindakan apa gitu ya. Nah, disinilah kadang ya kemudian ini kebijakan ini terjadi penalisasi ya, dipidanakan kemudian. Nah, ya. Jadi kalau umpamanya kebijakannya bad policy ya, mungkin itu yang dikehendaki oleh kita umpamanya
untuk keadilan. Tapi kalau justru suatu policy yang baik begitu, ya, suatu kebijakan yang baik, nah kemudian belum apa-apa sudah diadukan, sudah menjadi satu wacana hukum. Nah, ini yang tidak boleh begitu. Nah, kalau aturannya sampai hari ini yang saya tahu, ya sebelum itu berbentuk yang namanya produk hukum, ya yang tadi dikonkretisasi atau dikemas dalam bidang hukum, itu tidak ada. Ya, apalagi yang or not to do tadi begitu ya. Nah, pasti yang kalau pergubnya tentang itu kan sudah ada aturannya. Di bawah undang-undang itu di Mahkamah Agung untuk uji material maupun formal. Jadi ada dua, uji formil, uji formal. Nah, apakah ini mau diinterpretasikan sekalian juga menguji kebijakannya dari para pejabat itu? Bisa iya, ya. Bisa tidak, ya. Kalau itu saya bedakan. Kalau saya termasuk yang membedakan antara hukum dengan kebijakan itu. Nah, tapi kalau di bawah undang-undang itu kan Mahkamah Konstitusi untuk melihat. Karena apa? Ya, tetap ya kalau dilihat dari runtutan tentang proses kebijakan, ya agenda setdown segala macam ya, dari formulasi sampai ke evaluasi dari tahapnya, nah, gitu ya, formulasi, implementasi. Nah, ini tidak bisa lepas dari aspek hukum juga. Nah, ketika ini dan diparalelkan, kalau barangkali di dalam ini implementasi itu kalau di dalam hukum kan itu adalah law enforcement, di mana penegakannya ya seperti itu. Kita melihatnya dari sudut yang berbeda. Oleh karena itu, menurut saya ya, kalau bagi yang menganggap bahwa hukum itu sama dengan kebijakan, tentu tadi ya jawabannya bisa diadukan begitu. Tapi kalau saya sendiri termasuk yang bahwa kebijakan itu ya masih katakanlah merupakan satu ada ya sisi yang tidak boleh dipenalisasi. Jadi tidak ada yang namanya penalisasi kebijakan. Jadi masa sih baru saya berencana akan seperti ini. Nah, itu kan kalau dalam ini sudah satu pilihan. Walaupun or not to do belum dilaksanakan. Kan tidak dilaksanakan, tetapi itu jamnya saja itu sudah merupakan kebijakan, kata Mas Erdai. Masa sih itu sudah dijadikan sebagai satu objek aduan. Jadi ini kondisional. Itulah Mas Salman ya. Iya. Terima kasih Prof. Setidaknya kan kalau melihat dari perspektif kebijakan kan apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Nandang. Mungkin saya selaku moderator menyampaikan bahwa kita sudah di ujung acara ya, karena ini sudah di jam 10.50. Mungkin akan saya bacakan kesimpulannya bahwa kemudian apa yang kita pahami terkait hukum pemerintahan itu kita harus melihat atau kita harus mengacu kepada kemudian asas maupun kaidah sumber-sumber hukum yang ada. Melihat daripada kemudian apa yang menjadi sumber utama dari kotak hukum tersebut maupun kemudian turunan-turunannya itu seperti apa saja. Ya, dari situ kemudian kita harus melihat kemudian yang kedua terkait kelembagaan. Ya, kelembagaan tadi itu disampaikan ketika kelembagaan dan aparat itu juga menentukan daripada kemudian suksesnya daripada suatu hukum, kotak hukum maupun kebijakan yang ada. Yang ketiga itu terkait kemudian proses pemerintahan, artinya terkait pengelolaan kebijakan itu nantinya kemudian masuk kepada kemudian apakah aturan yang ada atau yang dihasilkan
tersebut itu kemudian dilakukan atau dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Tadi yang disampaikan bahwa kita sama-sama tahu Indonesia itu sebetulnya aturan itu sudah banyak sekali, apapun kemudian saling tumpang tindih dan lain sebagainya itu. Tapi kan kemudian yang sering kali yang terjadi tadi itu terkait pertanyaan tumpul ke atas ke bawah itu kan terkait kemudian pengelolaan atau kemudian pelaksanaan daripada hukum tersebut, aturan tersebut, seperti itu. Yang keempat, tadi Prof. Nandang sempat menyinggung terkait kemudian culture, budaya masyarakat ya. Itu budaya masyarakat juga kemudian ikut serta dalam kemudian menyukseskan terlaksananya suatu aturan maupun kebijakan seperti itu. Saya kira seperti itu terkait materi webinar hari ini. Terima kasih sekali Prof. Nandang atas berbagi pengetahuannya maupun kemudian berbagi pengalaman ilmunya seperti itu. Sebagai informasi teman-teman, berikutnya Prodi Ilmu Pemerintahan juga ada acara webinar series ya yang dilakukan pada bulan Desember besok ya. Untuk informasinya nanti akan ditayangkan di akhir acara seperti itu. Nah, baik sebelum memasuki penghujung acara, alangkah baiknya kita foto bersama ya teman-teman, rekan-rekan, dan minta waktunya Prof untuk kemudian Siapa? Ya. Siapa? Bukti itu saya hitung ya untuk diaktifkan kameranya semua panitia. Ya Pak, sudah siap. Baik. Ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. Sudah? Sekali lagi Pak. Oh ya, sekali lagi ya Prof. 3, 2, 1. Sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Indah. Begitu, terima kasih banyak. Saya ucapkan ke Prof. Nandang khususnya itu kepada Prof. Nandang sebagai narasumber maupun kemudian tim pendukung acara, panitia, serta para peserta yang telah mengikuti acara webinar dari awal dan akhir. Pesan saya adalah semoga kita bisa mendapatkan keberkahan maupun manfaat dari acara webinar ini ya, yakni mengerjakan amal soleh dan nasihat, saling menasihati supaya menaati kebenaran ya, maupun kemudian saling menasihati supaya menetapi kesabaran seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Nandang setidaknya kemudian menjaga nalar berpikir kita maupun kemudian kekritisan kita. Sampai jumpa di Voice berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Salam. Tahanan. Pak Peri, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Prof. Mohon sami-sami. Nggak undur diri Pak. Ya, terima Assalamualaikum kasih kepada Bapak Ibu semua. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tak ada foto-foto. Bapak udah daftar hadir? Udah. Udah. Selesai. Itu Papa kirim ke grup. Coba mau cek.